Selanjutnya, pemirsa, anggota Komisi 3 DPR RI Taufik Basari merespon PPATK yang telah memblokir sekitar 40 rekening terkait mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Aluntri Sambodo dengan nilai transaksi mencapai 500 miliar rupiah. Pria yang disapa Tobas itu mengatakan PPATK memang harus melakukan pemblokiran terhadap rekening yang mencurigakan. Anggota Komisi 3 Taufik Basari merespon PPATK yang telah memblokir sekitar 40 rekening terkait ex-pejabat Ditjen Pajak Rafael Aluntri Sambodo dengan nilai transaksi mencapai 500 miliar rupiah. Ia menyebut PPATK wajib memastikan tidak ada transaksi mencurigakan yang dilakukan pejabat. Tobas mengatakan sebaiknya para pejabat juga bertanggung jawab terhadap harta yang dimiliki demi terwujudnya pemerintahan yang berkualitas. Selain itu, Tobas juga mengatakan para pejabat juga harus hidup sederhana untuk memperoleh kepercayaan publik. Ia berpandangan sebenarnya tak masalah jika pejabat memiliki penghasilan yang cukup besar di luar pekerjaannya. Namun, Tobas mengingatkan agar tidak terjadi penyelewengan kekuasaan. Ya, itu adalah kewenangan untuk melakukan pemblokiran ya terkait dengan hal-hal yang dianggap mencurigakan ya terkait dengan baik itu LHKPN-nya ataupun transaksi yang mencurigakan untuk bisa diselidiki lebih lanjut. Namun apakah kemudian nanti penelusuran lebih lanjut itu akan berujung pada pidana atau tidak, itu tergantung dari temuan-temuan yang dihasilkan dalam proses penyelidikan ini. Ya, tentunya PPATK punya tugas untuk memastikan bahwa tidak ada transaksi mencurigakan yang berlangsung di Indonesia ini. Yang kedua juga para penyelenggara negara itu mampu mempertanggungjawabkan penghasilannya ya, dan harta-harta yang dimilikinya, bahwa perolehan harta tersebut bukan dilandasi oleh satu pelanggaran hukum. Nah, ini yang menjadi tugas dari PPATK. Ini juga dalam rangka untuk mewujudkan good governance ya, pemerintahan yang bersih ya, akuntabel dan berintegritas. Selain itu, Taufik Basari juga meminta agar laporan dugaan 69 pegawai Kementerian Keuangan Kemenkeu melakukan pencucian uang ditindaklanjuti secara serius. Sebab dugaan pencucian uang itu menyangkut pada kementerian yang memiliki tugas penting dalam mengelola keuangan negara. Adapun laporan mengenai 69 pegawai Kemenkeu diduga melakukan tindak pidana pencucian uang ini telah dikonfirmasi oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Taufik menjelaskan tindakan itu perlu dilakukan demi memastikan kepercayaan publik terhadap proses penyelenggaraan negara bisa terjaga. Menurut Taufik, pemerintahan yang baik dan berintegritas harus tetap terjaga di mata publik. Peristiwa yang terkait dengan RAT ini tentu menjadi pelajaran berharga bagi kita semua untuk mendorong adanya pola hidup yang sederhana yang ditunjukkan oleh para pelaku atau penyelenggara negara ya. Karena ini juga akan berkaitan dengan kepercayaan publik kepada para penyelenggara negara ini dalam hal mengatur negara ini. Ya, terkait misalnya penyelenggara negara yang ditugaskan untuk memproses perpajakan gitu misalnya. Kita kan mempercayakan kepada proses pelaporan pajak, kepada para penyelenggara yang ditugaskan untuk mengurusi hal ini. Tapi kalau kemudian ternyata yang ditampilkan adalah gaya hidup yang mewah, kemudian membuat banyak pertanyaan-pertanyaan, nah itu kan akhirnya menyulitkan penyelenggaraan negara terkait dengan perpajakan itu sendiri. Oleh karena itulah maka ini menjadi pelajaran yang sangat baik bahwa setiap penyelenggara negara harus bisa membawa dirinya, bisa memposisikan dirinya bahwa mereka adalah penyelenggara negara. Oleh karena itu hidupnya jangan sampai kemudian bermewah-mewah yang akhirnya akan membuat masyarakat tidak percaya pada tugas yang diberikan. Sementara itu, terkait apakah 69 pegawai Kemenkeu tersebut perlu dimiskinkan atau tidak, Taufik enggan berkomentar untuk saat ini. Pasalnya laporan tersebut belum masuk ke ranah pidana. Apabila sudah, maka baru bisa dipertimbangkan apakah 69 pegawai Kemenkeu itu perlu dimiskinkan atau tidak. Dari Jakarta, Dio Malau, Nusantara TV melaporkan.